yang kita apa harusnya itu langkah yang paling mudah untuk mengidentifikasi nantinya media apa yang paling cocok untuk melakukan sebuah edukasi. Karena tanpa kita sadari, semakin berkembang zaman sekarang, model edukasi-edukasi yang seperti seminar, mungkin seperti lokakarya, masih perlu, tapi mungkin hanya untuk orang-orang yang interest di isu-isu ini. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang memang kita targetkan untuk bisa setidaknya aware dengan isu yang sedang kita gaungkan, yang sedang kita jadikan fokus, sehingga kita perlu memberdayakan teman-teman ya, meskipun nanti teman-teman di Genbi Indonesia itu terbagi dari berbagai macam divisi, tapi harapannya kita secara personal sebagai anggota generasi energi bersih juga menjadi seorang edukator minimal untuk keluarga, minimal untuk lingkungan pertemanan kita atau lingkungan kerja ataupun lingkungan di masyarakat. Nah, terkesannya sangat idealis memang, karena kita perlu memulai dari hal-hal yang idealis sehingga ini bisa menjadi behavior ke depannya. Makanya saya sempat singgung kemarin terkait teman-teman Genbi ini perlu seperti kayak apa ya, kalau misalkan di organisasi lain apa namanya punya nilai-nilai atau falsafah-falsafah hidup. Mungkin kalau di Pramuka ada Trisatya dan Dasa Dharma, mungkin kalau misalkan di ketentaraan dia ada Sumpah Prajurit, sehingga ada hal-hal yang mengikat, yang menjadikan panduan mereka untuk berperilaku sehari-hari. Nah, mungkin ini kita perlu juga susun sebagai salah satu langkah edukasi yang menyasar kepada praktek langsung. Tidak hanya kita gaungkan melalui media sosial, tapi kita secara pribadi juga masing-masing dari kita tuh punya peran lah intinya kayak gitu. Sehingga nanti kita bisa mengkampanyekan ini dan mengajak orang lain terkait sumber edukasi atau misalkan literasinya, saya rasa generasi energi bersih tidak kekurangan terkait dengan sumber. Kita punya YSR, kita punya apa namanya organisasi-organisasi lain yang bekerja sama dengan kita, sehingga ketika kita membutuhkan media edukasi terkait dengan aspek-aspek tertentu, kita akan sangat mudah mendapatkan akses itu. Tinggal bagaimana kita mengkonversi bentuk bakunya menjadi hal-hal yang simpel yang bisa kita apa namanya deliver ke masyarakat. Segampangnya misalkan setiap minggu kita punya namanya misalkan kayak saya belum tahu nama kegiatannya apa, tapi mungkin kayak gambarannya adalah Vocab Day lah, Vocab Day di dunia energi bersih. Misalkan di minggu ini kita bahas tentang apa namanya konversi energi. Apa sih konversi energi? Kita kemas dalam bahasa yang ringan, kita berikan ilustrasi yang lebih mudah dipahami. Itu satu minggu satu kali aja, nggak perlu setiap hari, tapi kita continue. Karena yang paling susah adalah mempertahankan praktek-praktek atau campaign-campaign ini supaya tetap sustain dan berjalan. Sesimpel itu aja, sehingga orang-orang semakin aware, semakin familiar dengan istilah-istilah yang ada dalam apa namanya mekanisme transisi energi. Mungkin kita tahu PLTS bagi orang-orang yang sudah pernah ke PLTS atau yang aware dengan isu ini, tapi bagaimana dengan teman-teman yang lain mungkin belum. Nah, dalam menggaungkan istilah-istilah ini adalah salah satu bentuk penetrasi kita untuk mengedukasi masyarakat sehingga masyarakat lebih memiliki pemahaman yang cukup. Tentu edukasi ini nggak berhenti dari media sosial ataupun tadi dari falsafah atau misalkan literasi yang akan kita buat untuk internal. Saya juga apa namanya mengapresiasi langkah-langkah Genbi yang mungkin sudah meluncurkan buku, lalu juga kita punya ada Akademi Transisi Energi dari YSR, terus juga apa namanya sebisa mungkin ketika kita nanti melakukan kegiatan unsur edukasi, unsur campaign, praktik baik dan juga advokasi ini kita selipkan dalam satu kegiatan. Mungkin nanti yang membedakan adalah dalam satu kegiatan itu fokus bobot lebih besarnya dari mana sih? Oh ini fokus lebih besarnya adanya di campaign. Oh ini lebih fokus besarnya dari pendidikan. Tapi kita tidak meninggalkan pilar-pilar yang lain sehingga dalam satu kali kegiatan kita bisa memberikan output yang lebih maksimal. Uh, dari aku sih pandangannya seperti itu ya, dari apa yang sudah kita lakukan dan apa yang nanti akan kita lakukan tentu tidak terlepas dari konsistensi dan juga menjadi urgensi kita bersama.
nggak cuma yang jadi apa namanya panitia dalam kegiatan, tidak hanya orang yang ada di kepengurusan, tapi kegiatan Genbi harapannya menjadi kegiatan yang dimiliki oleh seluruh orang. Mungkin itu. Wah, dong dulu guys, tangan. Mantap. Jadi tadi ada falsafah kehidupan Genbi. Apa itu? GHBN. Nanti tentang ini nih, Pak Prabowo punya GHBN sendiri nih Genbi. Beda dari Gemin RI. GGBP, mantap. Ilham. Oke, thank you. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanyain ya masing-masing. Nanti aku tanya nih dari Kohanil sampai siapa Mas Rizky. I'm sorry. Nanti sekarang waktunya Jason dulu untuk memaparkan pandangannya terkait pilar edukasi dari Genbi. Silakan Jason. Pertama-tama untuk edukasi ya, seperti yang dijelaskan oleh Mas Ilham, kita harus melihat dulu siapa target dari apa yang mau orang yang mau kita edukasi. Kalau misalkan kita lihat dari teori, anak-anak terutama di Golden Age di usia 3 sampai 6 tahun itu dapat menyerap informasi yang dapat masuk ke dalam alam bawah sadarnya sampai dia dewasa, sehingga itu adalah merupakan langkah yang baik sekali untuk kita memberikan edukasi tentang peduli lingkungan kepada anak-anak. Yang bisa kita lakukan seperti yang saya baca dari Google, Genbi pernah melakukan sebuah acara tentang peduli lingkungan kepada anak-anak dengan cara memberikan dongeng dan sedikit hiburan kepada anak-anak, tetapi juga tetap memberikan edukasi mengenai lingkungan. Lalu untuk anak usia remaja mungkin kita bisa melakukan edukasi melalui media sosial seperti Instagram atau TikTok. Yang itu saat ini banyak sekali edukasi-edukasi yang dibuat dengan cara menyelipkan hiburan ke dalamnya sehingga anak-anak remaja mampu untuk senang untuk melihatnya juga. Lalu untuk orang dewasa kita bisa juga menggunakan platform seperti Facebook yang biasanya digunakan oleh orang tua juga. Kemudian selain daripada edukasi, kita juga bisa memberikan edukasi melalui praktek nyata. Karena ilmu itu bukan tentang hanya sebuah teori, sebuah apa ya, bacaan-bacaan, tetapi juga tentang bagaimana kita melakukan pengalamannya itu praktek nyata di kehidupan nyata, bagaimana kita melakukan transisi energi melalui menggunakan mobil listrik ataupun rajin menggunakan sepeda atau transportasi umum yang dilihat oleh masyarakat itu pun akan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya meng- mengurangi polusi di Jakarta ini juga. Begitu, Kak. Mantap. Jadi banyak tergantung target, cuman kamu pengen ada bentuk edukasi yang ada hiburannya juga gitu ya. Walaupun materinya tentang transisi energi yang mungkin cukup berat dan disesuaikan dengan audiens. Dan kamu masih pakai Facebook berarti ya? Masih pakai apa? Facebook. Enggak pakai, Kak. Saya pakainya Instagram saja. Oh gitu, oke. Mungkin nanti kalau mau bikin sesuatu yang educational buat orang-orang Facebook butuh riset lebih dalam lagi gitu. Kayaknya sekarang Facebook udah banyak tambahan fitur daripada yang terakhir aku lihat ya. Aku juga udah lama nggak utak-atik Facebook gitu. Cuman ya boleh aja kalau nanti ada konten-konten dedicated buat yang Facebook. Cukup menarik FJB kayaknya. Aku dengar sekarang sih cuma FJB kalau Facebook ya. Cuman kalau ada bentuk-bentuk lain ya silahkan di-explore nanti. Oke, thank you Jason buat pemaparannya. Kita buka sesi tanya jawab buat pilar edukasi dulu. Silakan ada yang mau nanya kedua kandidat ini. Pertanyaannya beda boleh, sama boleh. Dari Marta, ada pertanyaan nggak Marta? Belum, Kak. Oke, siapin ya, siapin. Yang susah aja pertanyaannya nggak apa-apa buat Ilham. Buat Jason yang lebih gampang aja.
lanjut ke Kohanil. Ada pertanyaan nggak Kohanil? Ya, selamat siang semuanya. Selamat sore, sorry. Singkatnya ya Kak, Rian, ke kedua calon ini, ke Kak Ilham dan Kak Jason. Kalau Kak Ilham, aku mau tanya, itu garis besar, bukan garis besar ya, panduan untuk hidup, bukan panduan untuk hidup juga sih. Oke, kayak misi, apa, bukan misi juga, apa, yang panduan kita untuk apa sih bilangnya, kayak garis besar gitu kan, haluan negara kan, ke karya. Nah, itu seperti apa? Enggaknya apakah itu wajib ditaati oleh semua peserta Genbi? Karena kan Genbi ini seperti yang kita ketahui adalah organisasi bersifat sukarelawan. Nah, bagaimana kalau mereka, misalnya mereka nggak mau mengikuti aturan ini, dan mereka lebih memilih untuk meninggalkan Genbi gitu, misalnya ya, gangguan tiga. Lalu yang kalau untuk Kak Jason, pertanyaannya adalah, sorry ya, aku izin off cam ya. Untuk Kak Jason, pertanyaannya adalah, tadi itu aku sempat mention di mana ya? Bentar. Oh, itu penggunaan sosial media untuk ini remaja dan di orang dewasa dan juga prakteknya secara nyata gitu ya tentang edukasi ini. Nah, untuk KJSN sendiri apakah sudah merancangkan suatu program khusus? Kayaknya kan aku kebetulan divisi program ya untuk yang kedua ini. Ada yang sudah konfirmasi ke aku juga. Apakah ada program khusus yang akan dilakukan oleh KJSN misalnya terpilih nanti untuk menyampaikan kepada masyarakat luas bahwa Genbi ini punya suatu apa ya, suatu konten interaktif gitu loh untuk mereka supaya tertarik dan aware terhadap generasi terhadap energi bersih yang berkelanjutan ini. Gitu. Terima kasih Kak Jason, Kak Ilham. Oke, terima kasih Kohanil pertanyaannya. Ada yang mau jawab duluan? Ilham atau Jason, silakan. Boleh? Eh, aku duluan. Terima kasih Kak Anil pertanyaannya. Jadi memang mungkin ini bisa harus diperjelas ya. Jadi ini tuh bukan sebagai aturan, bukan sebagai ibaratnya suatu hal yang oke semua Gen B harus ngelakuin dari A sampai Z. Enggak. Tapi artinya gini, saya punya bayangan di masa depan bahwa orang-orang yang masuk di Gen B, orang-orang yang terlibat di generasi energi bersih, betul, ini dasarnya adalah sukarela. Sehingga apa benefit yang mau Genbi kasih ke teman-teman? Yaitu value hidup. Value hidupnya orang-orang yang ikut di Genbi itu apa sih? Oh iya, yang memprioritaskan terkait dengan efisiensi energi, yang memprioritaskan bagaimana kita dapat memilah dan memilih energi yang bersih atau tidak, bagaimana kita memilih sampah. Artinya kita coba akan susun minimal teman-teman Genbi itu punya dalam kehidupan sehari-hari itu ngelakuin apa sih? Misalkan mendahulukan transportasi umum dibandingkan transportasi pribadi. Itu kan satu langkah-langkah yang nantinya akan membentuk karakter dari teman-teman generasi itu sendiri. Pertanyaannya ntar gimana kalau teman-teman nggak ngelakuin? Ya nggak apa-apa. Inilah tantangan edukasi, inilah tantangan kita untuk merubah behavior. Tidak mungkin serta-merta misalnya kita bilang ada 10 falsafah hidup teman-teman Gen B semuanya langsung 10. Saya pun secara pribadi mungkin belum yakin juga langsung 10, tapi kita akan mengarah ke sana. Sehingga nanti teman-teman kalau udah selesai di Gen B misalkan gitu ya bisa cerita, oh aku tuh di Gen B dapat value ini loh. Hidupku tuh berubah setelah ikut Gen B karena aku sudah tahu bagaimana seorang yang aware, beneran aware itu memulai langkahnya dari rumah, dari mulai pertama kali dia bangun, memilih transportasi mungkin, atau memilih peralatan elektronik yang digunakan di rumah, memilih untuk sesegera mungkin mematikan lampu yang sudah tidak lagi digunakan. Itu kan hal-hal simpel yang mungkin teman-teman yang lain sudah lakukan, tapi bagaimana ini kita buat sebagai kerangka yang menjadikan kita beda dengan organisasi yang lain, sehingga kita secara pribadi, mau kita di pengurus, kayak kita mau jadi anggota aja, atau mau kita yang sangat aktif di kegiatan, itu punya value hidup yang sama. Itu sih yang aku bayangkan nanti ke depan kita punya seperti itu. Mungkin itu penjelasan dari aku. Semoga menjawab tadi pertanyaan dari Kohanil. Mantap, value hidup yang sama. Sebenarnya itu juga jadi apa ya concern dari komunikasi ISR sih. Mereka kemarin pengen ngangkat cerita tentang perubahan gaya hidup gitu. Cuman yang udah terukur selama kurang lebih kayak 1 tahun. Dan sejauh ini belum ada yang record dengan baik sih setahun itu kayak gimana perubahan gaya hidupnya.
Kemarin mau diangkat tulisan tentang yang PJ Surya berjalan dari Agustus sampai Desember, cuman eh dirasa kurang datanya sama tim komnya, jadi belum di upload. Itu sangat menarik sih. Thank you Ilham buat value hidup yang mau digagas. Kita lanjut ke jawaban Jason, silakan Jason. Baik, tadi pertanyaan tentang eh, program nyata ya yang akan saya lakukan ketika terpilih menjadi ketua Genbi. Iya, betul. Sama yang sosial media itu. Bagaimana kita meningkatkan awareness ke masyarakat umum itu, Kak. Baik, untuk praktek nyata seperti yang tadi saya sampaikan bahwa untuk Genbi sendiri dia sudah memiliki website untuk memberikan edukasi mengenai isu-isu lingkungan seperti itu. Lalu yang saya baca juga seperti pada tahun 2023 kalau nggak salah atau tahun lain Genbi pernah melakukan sebuah acara yang itu mengedukasi anak-anak melalui hiburan atau acara-acara yang menyenangkan bagi anak tapi juga tetap mengedukasi. Lalu untuk media sosial kita bisa berkolaborasi dengan beberapa influencer ataupun badan amal yang itu memang khusus untuk isu-isu lingkungan seperti ini. Contohnya waktu itu saya mengikuti seminar di UI tentang Langkah Membumi Festival yang itu memberikan juga isu yang sama tentang bagaimana kita mengurangi emisi karbon, bagaimana kita mengurangi sampah-sampah plastik juga. Yang itu di- dimasukkan juga ke dalam sosial media dan juga itu seminarnya di, dibuat agar si mahasiswa itu pasti datang ke sana dengan cara memberikan di bawahnya ada tulisan 5 kum atau 3 kum itu adalah sebuah poin di mana mahasiswa yang mau membuat skripsi harus memenuhi suatu poin tertentu. Jadi misalkan poinnya tidak tercapai, dia tidak bisa mengikuti skripsi. Nah, kita bisa juga membuat seminar seperti itu yang menarik dan kita videokan juga. Lalu untuk influencer, saya sekarang sedang mengerjakan program Ramadan Fest 2025 yang itu dilaksanakan oleh Mizan Amanah. Kita bisa juga berkolaborasi dengan Mizan Amanah, yaitu sebuah badan amal, untuk mendukung acara-acara kita Genbi, termasuk dana dan juga tenaga untuk membantu acara kita di Genbi ini. Lalu, karena saya bagian divisi acara, saya bagian bertugas untuk mengundang para artis-artis sebagai narasumber nanti di Ramadan Fest. Yang itu, jika memang artisnya memiliki ketertarikan di bidang sosial, maka kita bisa gunakan juga sebagai eh, influencer bagi video-video edukasi kita. Terima kasih. Wah, keren banget Mizan Amana. Artisnya siapa? Jason. Ada beberapa artis Muslim seperti Ahmad Fadil, Ricky Harun, lalu ya dan sebagainya juga Kak. Oke, Yang ya, ya ada tambahan lagi Jason. ya itu saja Kak, paling artisnya seperti Ricky Harun, lalu ada beberapa ustadz terkenal, itu ada apa saya agak lupa sih nama-namanya Kak. Siap, siap. Thank you Jason jawabannya. Ada pertanyaan lagi guys untuk pilar edukasi. Aji mungkin mau nanya, Edwin mau nanya boleh. Anala, Rizky, Beneta boleh. Ada lagi yang mau nanya? Oke, belum ada. Oke, belum ada ya. Jadi kita lanjut ya ke pilar kedua. Pilar kedua yang akan kita bahas adalah pilar advokasi gitu. Kan kita
selain dari edukasi ke masyarakat, ya kita juga mau punya koneksi dan kita mau punya bergening, kita punya kekerabatan mendalam gitu ya sama pemerintah lokal maupun nasional. Nah, titiknya kalau di generasi energi bersih itu kita menulis tentang tanggapan kita terkait net zero emission yang itu tertuang dalam beberapa perencanaan pemerintah seperti undang-undang RPPKN gitu, rencana eh, kebijakan tentang kebijakan energi nasional gitu. Di situ yang dikritisi mungkin tentang EBT-nya, terus tentang pensiun dini batubara dan lain sebagainya. Itu kalau di pemerintahan nasional gitu ya, yang banyak mengurusi tentang ketenaga listrikan. Dan selain RPPKN juga ada kemarin eh, UU EBET, energi baru dan energi terbarukan. Jadi di dalam bauran energi itu masih memasukkan batu bara gitu kan di dalamnya. Bahkan ada wacana 2030 kan mau dibangun PLTN. Jadi ada pembangkit listrik tenaga nuklir di Indonesia, tapi di pulau mana, di bagian mana aku belum baca lebih jauh sih. Cuman itu juga jadi concern gitu karena kenapa nggak fokus ke energi terbarukannya aja, malah nambah-nambahin nuklir gitu. Tapi itu pemerintah dan bisa kita masukkan sebenarnya sih ke dalam penulisan policy brief yang akan kita berikan kepada pemerintah terkait. Kalau di nasionalnya di titik PSDM, PLN, Pertamina gitu. Terus kalau di level regionalnya itu bisa sama ke instansi yang sama, cuman yang tingkat daerahnya atau sesuai dengan isu bahasan di daerah tersebut. Misalkan kalau di Jaksel atau di Bogor dan Serang kemarin yang habis penulisan esai dan lomba poster itu ada fokusan ke transportasi gitu. Jadi kalau di Bogor dan Serang karena transportasinya itu masih mengandalkan angkot gitu ya, belum ada integrasi transportasi yang baik seperti Transjakarta dan MRT, LRT dan lain sebagainya itu masih uh, dikritisi oleh masyarakatnya. Nah itu yang dibawa dari hasil lomba esainya juga ke instansi terkait. Kalau di sana itu Dinas Perhubungan Kota Serang dan Dinas Perhubungan Kota Bogor yang disasar. Nah kalau dari uh, nah itu Kohanil ada tambahan case-nya. Nah, kalau dari Ilham dan Jason, pandangannya itu seperti apa tentang advokasi ini? Kira-kira misalkan kita kan rencana ada 25 chapter kota yang dibuka di tahun 2025 ini. Apakah uh, semuanya possible buat kita lakukan advokasi masing-masing atau ada bentuk pembagian tugas atau prioritas yang akan dikerjakan oleh Ilham atau Jason gitu. Kalau Jason punya pandangan dan advokasi yang lebih berbeda arahnya atau bentuknya bisa disampaikan juga sih. Tapi kalau masih kurang paham tentang bentuk advokasi ini boleh ditanya lebih jauh ya. Silahkan disampaikan dulu yang terpikirkan oleh Ilham dan Jason. Dari Jason dulu mungkin. Dari paslon nomor 1 dulu, Kak. Sesuai Oke. urutan. Oke. Boleh. Silakan Ilham. Oke, sekarang kita bicara masalah advokasi. Saya secara pribadi belum terlibat dalam proses advokasi yang ada di Genbi, tapi di bayangan saya advokasi yang diharapkan itu kalau menyasar dengan perubahan kebijakan atau intervensi kebijakan, tentu stakeholder yang harus kita sasar adalah stakeholder yang memang punya power atau memang menjadi aktor, baik itu aktor politik maupun aktor akademis dalam perancangan sebuah kebijakan. Saya jadi teringat pada saat masa-masa perkuliahan dulu, ketika saya secara pribadi dan teman-teman di fakultas mengadvokasikan terkait dengan kawasan tanpa rokok di lingkungan universitas. Tentu ini bukan proses yang sangat mudah ya. Kalau kita
intervensi bicara masalah regulasi, regulasinya sudah ada. Tapi yang sulit adalah mengintervensi terkait dengan implementasi kebijakan itu sendiri. Karena setiap ada kebijakan baru, resistensi terhadap kebijakan itu pasti sangat tinggi. Dimanapun, di belahan dunia manapun, ketika ada sebuah kebijakan baru, pasti akan ada resistensi yang hadir di situ. Sehingga yang pertama yang menjadi pilar penting adalah apakah teman-teman Genbi punya eh, kompetensi dan pengetahuan yang sama tentang proses advokasi dan punya visi yang sama tentang apa yang mau kita advokasikan. Itu yang harus jadi PR. Jangan sampai ini mengatasnamakan Genbi, tapi yang tahu cuma satu dua orang doang. Yang nyusun cuma itu aja orangnya. Sedangkan teman-teman di internal Genbi ini yang seharusnya jadi advokat transisi energi, justru lack of information terhadap visi yang sedang kita jalankan. Sehingga saya terpikir satu langkah yang mungkin sangat bisalah kita wujudkan. Sebelum kita advokasi, coba deh kita audiensi. Mampu nggak kita di level audiensi? Kita bertemu dengan stakeholder, beradu pendapat, beradu gagasan, saling lempar pertanyaan. Dari situ kita akan melihat bagaimana sudut pandang orang-orang yang duduk di regulator dalam menyusun sebuah kebijakan. Sehingga nantinya naskah advokasi yang kita berikan, ataupun intervensi regulasi, ataupun naskah akademik yang menjadi landasan untuk mengeluarkan kebijakan, itu lebih luas pandangannya. Nggak cuma idealis dari sisi kita nih, kita pengennya A. No, kalau digituin, pasti nanti di level pembuat kebijakan hanya jadi arsip. Kita kan maunya ada sesuatu yang benar-benar dikonsider oleh pemangku kebijakan untuk dijadikan landasan ataupun referensi dalam mengeluarkan kebijakan. Sehingga hemat saya secara pribadi, kayaknya bisa nih kita teman-teman Genbi di nasional, mungkin di Indonesia, saya menarik melihat Melta kemarin duduk dengan Wakil Ketua MPR bicara masalah energi dan masa depan energi Indonesia. Kita kayaknya Genbi bisa deh bikin acara yang sama. Mungkin kita coba gunakan koneksi yang punya di anggota DPR mungkin, atau bisa kita cari koneksi di PLN mungkin, atau bisa kita cari koneksi di komunitas lain yang punya power lebih besar. Let's say kalau di ketenagalistrikan kita ada namanya MKI, Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia. Ketuanya adalah EVP PLN itu sendiri. Jadi secara organisasi, dia organisasi masyarakat, tapi isinya adalah ekspertis yang memang berkecimpung. Sehingga ketika kita berhasil audiensi dengan mereka, kita bisa tahu loh dua sisi. Sisi akademisnya gimana sih? Sisi praktisnya gimana sih? Sisi politisnya gimana sih? Karena kalau kita bicara masalah advokasi kebijakan, tentu tidak terlepas dari fungsi-fungsi politik, tidak terlepas dari fungsi-fungsi yang memang berkaitan dengan regulator itu sendiri. Kalau dengan chapter-chapter yang lain, apakah mungkin di semua chapter bisa dilakukan? Mungkin saja kalau kita secara anggota punya kapasitas yang sama. Itu yang sebenarnya kenapa jadi fokus penting. Jangan sampai kita bahasanya petantang-petenteng mau advokasi, tapi lu ngerti nggak sih yang mau advokasi itu apa? Gitu. Tapi juga bukan mengejar, sampai paham dulu baru bisa bersuara. Tidak. Setidaknya kita punya satu standar yang sama, pemahaman yang sama, proses advokasi seperti apa yang ingin kita capai, lalu coba kita lihat potensinya. Kalau nggak bisa setiap chapter kota, oke, kita buat sebagai inkubator dulu deh. Yang paling gampang aksesnya mana? Misalkan Jakarta Selatan, Tangerang mungkin, atau Bogor, atau mungkin Malang. Kita coba cari koneksinya, kita coba identifikasi stakeholdernya. Kalau ada yang peluang, minimal kita melakukan audiensi aja dulu. Melihat pandangan satu sama lain, dan seenggaknya kita dikenal nih sama regulator. Itu aja dulu poin pentingnya. Sebelum kita ujuk-ujuk ngasih naskah akademik maupun usulan kebijakan kepada para pemangku kebijakan. Pandanganku sih seperti itu ya. Karena daripada kita reach out yang besarnya tanpa melalui proses-proses yang sebenarnya bisa kita lakukan lebih dulu, baiknya kok malah kita lakukan dulu kayak proses audiensinya, terus juga bagaimana kita mengidentifikasi stakeholder yang kita punya, menjalin hubungan dengan mereka, sehingga kita bisa dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan mereka, kita bisa diundang dalam diskusi-diskusi mereka,
sehingga kita juga semakin kaya akan informasi dan juga bagaimana regulasi itu bekerja di negara kita. Itu sih pandanganku secara pribadi. Mantap. Audiensi ini yang coba dilakukan juga sih. Tapi belum dipertajam lagi untuk 2025. Thank you Ilham buat insight-nya. Silakan Jason, boleh dipaparkan idea kamu. Oke, yang tadi saya dengar dari Mas ini, advokasi tentang penulisan ya. Tadi Mas Rian bilang advokasi tentang penulisan. Kalau untuk penulisan sendiri, kebetulan di kampus kami, karena masih agak baru kan, kami didukung sekali untuk menulis hal-hal baru, menulis artikel ilmiah, dan berbagai jurnal lainnya. Yang itu dibiayai sepenuhnya oleh kementerian. Walaupun saya sedang masih awal ya di semester 1, namun saya sudah membuat suatu artikel ilmiah tentang PHK yang bisa saya kembangkan lagi melalui isu-isu lain seperti isu-isu lingkungan atau sebagainya. Yang itu pasti katanya akan dibiayai oleh kampus. Jadi saya bisa menyumbang dengan cara melakukan penulisan-penulisan artikel ilmiah tentang isu-isu lingkungan agar masyarakat juga bisa membaca dan menambah ilmu tentang pentingnya isu-isu lingkungan seperti ini. Cukup, mantap. eh PHK itu dapat berapa dari kampus pendanaannya, Edwin? Edwin, Jason. Kalau untuk dari kampus katanya kita yang penting kita mau bikin artikel ilmiah dan tembus ke Sinta atau Scopus kita bakal dibiayain. Dan itu Oh, dengan cara itu kita bisa mengajak teman-teman kita agar lebih tertarik dengan isu-isu lingkungan dan membuat artikel itu karena biayanya gratis. Jadi kenapa enggak kita membuat artikel-artikel ilmiah mengenai isu-isu lingkungan agar masyarakat pun lebih teredukasi tentang isu ini. biaya gratis tuh buat uploadnya aja ya, berarti bukan buat pas penulisannya. Buat uploadnya kan Oh, lumayan uploadnya juga. siap-siap. Thank you, Jason, untuk insight-nya juga ya. Jadi dia dari sisi kepenulisannya, Ilham dari sisi penyampaiannya dan pendekatannya ke stakeholder. Thank you dua-duanya. Ada pertanyaan dari teman-teman Genbi yang hadir di sini? Haji, Edwin, tanya Win. Halo, are you still there Edwin? Atau dia kalau mau nanya juga boleh tentang kepenulisan ilmiah. Rafli juga boleh. Ada yang eh sorry, Siapa tuh? gua Rafli. Oh, siap. Oh, mantap. Boleh Ada tanya, silakan. enggak, sorry, Ada gua baru datang. Ini ada notul nggak? Jadi kayak kita yang baru datang juga bisa ngikutin tadi mereka ngomongin apa gitu. notul. Sampai sejauh ini belum ada sih. Notulnya paling pertanyaan dari yang udah lewat aja sih. Oh, Mungkin pertanyaan dikasih pertanyaan ya, jawaban ada nggak yang udah diketik pertanyaan sama jawaban? nggak ada juga. Mungkin aku jelasin aja ya. Iya. Buat gambaran orang-orang yang baru datang atau keluar masuk dari tadi juga ada beberapa. Jadi kita sampai di pilar advokasi gitu. Kalau di advokasi Genbi kita mau menyasar ke stakeholder-stakeholder yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk membentuk sebuah kebijakan tentang pengurangan emisi atau transisi energi di sektornya masing-masing gitu. Banyaknya kalau di Jakarta dilakukan ke pusat, ke PLN, SDM, Pertamina. Kalau di daerah ke dinas-dinas terkait isu yang relate gitu. Kalau transport ke dinas perhubungan, kalau tentang industri mungkin dinas perindustrian, ketenaga kerjaan dan lain sebagainya. Terus kalau ketenaga listrikan PLN lah, obvious gitu ya. Terus kalau dari green building mungkin yang terkait green building tata ruang ATR BPN atau yang semacamnya gitu di tingkat daerahnya. Nah, kalau dari Ilham tadi punya gagasannya kita nge-approach pemerintahnya lewat audiensi dan baru nanti bisa masuk ke bentuk-bentuk kegiatan internal dari si instansi tersebut untuk bisa nyampein gagasan-gagasan
kepenulisan yang akan kita buat. Terus kalau dari Jason, dia mau buat banyak penulisan terkait lingkungan yang mungkin bisa dijadikan study case atau eh, landasan awal buat policy brief yang akan dibuat Genbi ke depan. Kurang lebih kayak gitu sih, Rafli. Kalau ada pertanyaan tentang advokasi yang kamu gambarkan bisa dilakukan di Genbi seperti apa, atau yang mereka eh, cara-caranya yang tadi udah dipaparkan mau ditanyakan lebih dalam juga boleh, atau mungkin kamu punya gagasan advokasi sendiri yang lebih tajam atau lebih cepat gitu ya, nge-reach out ke pemangku kepentingan atau pemangku kebijakannya, bisa disampaikan di sini atau dipertanyakan ke kandidat. Silahkan. Atau dari teman-teman yang lain juga ada info lanjutan juga boleh sih diobrolin di sini. Dari Mas Rizky kayaknya banyak info karena lagi nyusun tesis nih terkait transisi energi. Silahkan ditanyain di sini, dipaparin juga boleh. Adakah? Halo. Oh ya, silahkan Raffi. Ya paling karena gue so ini kalau misalnya pertanyaan gue mungkin udah kejawab sebelumnya ya, karena gue kan baru datang juga ya. Paling yang gue mau tanya dikit adalah calonnya tadi cuma dua ya jadinya. Bukan Calonnya ada tiga. 3, tapi satu lagi bed rest si Syahrul, dia bed Kalau rest, katanya nggak bisa datang. Gimana, Fli? Suaranya hilang. oke, Kayaknya untuk calon koneksinya yang Rian hamil yang bermasalah. kita itu lagi nge-lag. Dengar. Oh lu nggak masalah Bang Ilham. Oke, ya gitu. Jadi yang gua mau tanya adalah dari lu berdua yang itu seperti apa ke pemerintah itu satu. Kedua, eh, masalah daripada transisi energi yang dimiliki oleh pemerintah itu seperti apa gitu. Karena kadang gini guys, kalau kita mau ngadvokasi memberi saran kepada pemerintah, kita bisa punya program nih bagus. Terus kita kasih tahu ke mereka, Pak, kita punya program gini loh. Pernah nggak kalian ngalamin ini nggak didengar gitu. Jadi kita pernah advokasi nggak? Nah, sebenarnya itu kenapa nggak didengar? Karena mereka itu sebetulnya udah pusing, udah banyak banget dibandingin kita ngajuin ke mereka program lain, mendingan kita nanya ke mereka program transisi energi yang bisa kita bantu itu apa Pak. Nah, kira-kira cara kita menemukan masalah mereka itu kalian ada nggak kepikiran ide kayak gimana gitu? Gitu. Itu dua pertanyaannya. Gitu. Makasih. Nice. Cara apa mendekati pemerintah biar mereka ngelik gitu. Apa sih yang lagi dibutuhkan? Apa bagian apa yang bisa dibantu Genbi terkait program net zero mereka gitu di sektor instansi masing-masing. Ada Betul. jawaban? Ilham, Jason, silakan. Mau mulai dari Jason dulu atau gimana? Izin nambahin mungkin boleh? Boleh. Ya, tadi kan kata Mbaknya kalau kita mau nge-reach pemerintahan itu sulit. Ya, aku setuju sulit. Pertama, kalau prosedurnya sih kita itu wajib bagi mereka. Soalnya itu asing kelompok kerja yang ada di pemerintahan. Kedua, kalau kita mau ngajuin suatu program, nah dari pemerintahan sendiri itu tuh programnya udah banyak bener. Kalau programnya nggak sejalan atau dari proposal yang kita buat nggak menarik bagi mereka, biasanya bakal di skip tuh. Atau enggak paling kalau kita mau ketemu sama dirjen, direkturnya itu bakal di skip, paling dilempar ke bawahannya. Itu pun kalau kita follow up. Karena kalau kita ngirim surat ke pemerintahan, biasanya sama bagian resepsionis kita bakal dikasih nomor kontak akan follow up kemana gitu. Dan di situ biasanya kita harus sering-sering follow up gitu deh. Dan balik lagi, pemerintah itu, terutama kementerian, itu udah pasti punya programnya masing-masing. Kalau seandainya proposal yang kita ajukan nggak menguntungkan mereka atau nggak menarik perhatian mereka, ya bakal susah buat
bertemu sama pemangku kepentingan, biasanya ujung-ujungnya duit. Kalau programnya nggak menghasilkan duit, agak susah juga sih. Izin itu aja sih yang mau saya tambahkan. Soal berpengalaman ngirim surat ke pemerintahan cuma sedikit yang bisa tembus, dan itu pun butuh waktu 2 bulan 3 bulan baru dibalas sama mereka. Terima kasih. Boleh tektokan nggak, host? Sorry. Boleh. Jangan lama-lama tapi. Iya, ya. Boleh tahu hasilnya gimana yang dibalas sama pemerintahan? Terus kebetulan tadi untuk mekanisme mekanisme advokasi yang lu tahu aja deh. Itu kan tadi gue ada dua pertanyaan, yang pertanyaan itu kayaknya belum dijawab gitu. Sebelum ke Bang Ilham. Oke. Mungkin tadi Rafli sebenarnya Mas Rizky itu nambahin aja sih, karena dia bukan kandidat sih ya. Jadi emang Oh, belum ada yang jawab nih kita. belum dijawab. Oh, oke, Iya, oke, mau ada sorry. yang jawab. Oke. Ya, biar nggak miss. Oke, nggak apa deh. Mulai dari aku duluan. Eh, itu yang makanya kenapa tadi saya singgung, kedekatan itu perlu. Dan koneksi itu mau tidak mau diperlukan. Eh, Bukannya nepotisme ya, tapi memang seperti yang teman-teman mungkin pernah alami, kalau kita datang sebagai warga negara Indonesia yang polos mengajukan sesuatu ke instansi negara melalui langkah-langkah atau prosedur-prosedur yang formal, kemungkinannya akan sangat kecil untuk bisa ditengok, karena surat yang masuk ke mereka itu bisa ribuan setiap bulannya. Dan saya secara pribadi pernah mempraktekkan beberapa kegiatan yang memerlukan pertemuan, yang memerlukan apa namanya, janji temu lah gitu ya, sama beberapa pihak yang berada di unsur pemerintahan maupun di BUMN. Itu memang kita harus kenal orang-orang yang ada di sana itu siapa. Kita secara pribadi harus memiliki koneksi terlebih dahulu. Atau ini deh, saya yakin kok teman-teman Gen B ini koneksinya bagus-bagus. Apa namanya, jejaring pertemanannya luas. Gitu. Coba deh kita mulai identifikasi siapa sih di antara orang-orang yang ada di circle kita yang memang bisa membantu kita, memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan instansi yang kita akan tuju. Tujuannya adalah supaya kita tidak menempuh cara yang apa ya, bisa dibilang konvensional. Ini bukan berarti apa ya, kita bisa bahasakan nepotisme untuk tujuan yang baik. Saya rasa dalam hal ini gitu ya, memudahkan kita untuk bisa langsung berdiskusi atau ngomong sama stakeholder yang sesuai, itu nggak apa-apa. Karena terakhir saya coba, saya pernah bertemu dengan duta besar Indonesia di negara lain itu melalui koneksi. Nah, koneksi inilah yang penting sehingga tujuan kita tercapai. Jadi, seperti yang saya sampaikan sebelumnya ketika dalam tanggapan sesi advokasi, kenapa audiensi ini jadi penting, supaya kita ini secara organisasi lebih dikenal sama para stakeholder. Bagaimana kita beraudiensi? Tentu ini tidak mudah sebagai organisasi yang umurnya belum ada 2 tahun atau 5 tahun atau 10 tahun. Dan ini kan baru 1 tahun lah. Tapi kita coba lihat misalkan dari ISR ada nggak sih peluang untuk kita dilibatkan dalam forum-forum yang strategis sehingga kita lebih dikenal dan kita punya koneksi untuk melakukan audiensi ataupun advokasi terkait dengan isu-isu yang kita harapkan. Benar kalau kita menawarkan program ke pemerintah atau BUMN itu peluangnya sangat kecil. Kalau misalkan tadi Rafli bilang ya udah, kalian punya program apa, kita bisa bantu apa. Nah, itu bisa terjalin kalau secara hubungan, secara relationship kita dengan lembaga itu memang sudah baik. Makanya tadi saya sempat menyinggung ambil contoh, kalau ke tenaga listrikan, coba deh kita approach ke MKI. Nah, kenapa MKI? MKI ini kan organisasi masyarakat ketenaga listrikan Indonesia yang isinya mulai dari ekspertis, akademisi, dan juga regulator di sana yang mimpin adalah EVP PLN langsung. Jadi kita mendekati forum-forum yang memang isinya tuh orang-orang strategis, sehingga kalau kita mau melakukan sebuah audiensi, advokasi, itu jalannya akan lebih mulus gitu, lebih mudah lah gitu. Makanya mungkin nanti setelah di kepengurusan yang baru, masing-masing dari kita mungkin bisa mulai nih aware
circle kita nih siapa sih orang-orang yang bisa membantu kita untuk berkomunikasi lebih mudah ke instansi-instansi yang kita mau tuju gitu. Itu sih benefitnya sebenarnya secara pribadi dan juga organisasi. Sehingga memang kenapa penting banget untuk jaga koneksi, jaga networking ya. Case-case-nya kayak gini, in case kita menghadapi situasi atau kondisi yang mengharuskan kita bypass gitu ya, secara tanda kutip, nah itu bisa kita manfaatkan seperti itu sih. Kalau dari aku, kalau misalnya ditanya bagaimana untuk advokasi ini bisa lebih smooth jalannya. Mantap. Koneksinya Ilham SPV PLN berarti guys. The best. Lanjut. Jason ada jawaban? Silakan. Baik, memang betul tadi yang disampaikan bahwa jika kita memang masyarakat biasa akan sulit untuk memberikan ide-ide kepada pemerintah. Dan kebetulan saya berkuliah di Politeknik Ketenagakerjaan ini di bawah naungan Kementerian Ketenagakerjaan yang juga dosen-dosennya adalah sebetulnya bukan dosen asli tetapi pekerja pekerja langsung di Kementerian Ketenagakerjaan yang ditugaskan sebagai dosen di Politeknik saya. Yang itu akan mempermudah saya untuk menyampaikan ide-ide maupun solusi untuk masalah lingkungan ini. Walaupun eh, kampus saya tidak terlalu membahas tentang isu lingkungan, tapi saya bisa mengajak teman-teman saya agar lebih memikirkan tentang isu-isu lingkungan ini yang sangat urgen, agar bisa memberikan ide langsung kepada dosennya atau langsung kepada kementerian. Bahkan kalau untuk koneksi ya, kalau kita sering mengikuti konferensi, saya juga kadang tidak sengaja saya berkenalan dengan seseorang, saat saya tanya, ternyata dia bukan mahasiswa maupun dosen, tapi dia berasal dari kementerian, entah itu Kementerian Luar Negeri yang pernah saya temui, atau Kementerian Pertahanan juga. Itu kan bisa menciptakan koneksi bagi kita untuk menyampaikan ide-ide tentang lingkungan. Terima kasih. Mantap. Dulu Genbi juga pernah sih diajak sama Kemnaker buat pertamanya buka booth di acaranya Green Job Fest. Apa dia bilangnya ya? Aku agak lupa lagi, udah agak lama. Green Job Festival apa-apa gitu ya. Dia jadi sampai datengin wakil presiden waktu itu sih. Sebenarnya undangannya sampai Pak Jokowi gitu ya. Cuman Pak Jokowinya nggak hadir waktu itu, Presiden Indonesia yang sebelumnya. Dan yang hadir tuh eh Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin dan Menteri Ketenagakerjaan Bu Ida waktu itu. Sekarang kayaknya masih deh. eh dan mereka juga ngundang Genbi buat ikut konvensi pembuatan undang-undang Green Job gitu. Waktu itu ya. Aku rasa agak relate sih. Jadi bisa untuk penyampaian Green Job-nya gitu. Aspirasi apa dari Genbi buat isi-isi dari Green Job tersebut. Kalau nanti mau dicoba advokasi lewat Kemnaker. Kantornya juga agak deket sih dari tempatku. Aku ada kenalan beberapa staff-staffnya doang, tapi yang kerja di Kemnaker. Makasih Jason inputannya. Tadi Ilham juga idenya menurutku emang perlu dilakuin sih, kayak apa ya, contact bank atau apa gitu. Jadi kita bikin satu sheet tertentu, siapa punya kontak apa gitu. Mungkin nggak usah di-share nomornya, cuman kita jadi tahu kalau si A koneksinya A B C D E, kalau si B koneksinya E F G gitu. Jadi kalau mau nge-reach out siapa, kita bisa minta ke relawan siapa gitu. eh itu thank you, ada ide-ide. Udah jam 4 sebenarnya, tapi kita belum nyelesain satu lagi terakhir ya. Jadi yang terakhir adalah campaign dan praktik baik. Biasanya itu melakukan penanaman mangrove. Terus ada juga implementasi donasi PJU Surya. Nah ini lebih ke implementasi gitu loh. Jadi gimana kita sebagai Genbi bisa lebih banyak melakukan implementasi renewable energy. Nah permasalahan di lapangan biasanya itu yang pertama dari soal pendanaan karena implementasi RE nggak serta merta cuman beli lampunya gitu ya, tapi kalau
belum ada instalasi ataupun perangkat terkait, jadi kita harus beli semuanya gitu. Jadi tiangnya juga, terus baterainya juga, smartbox-nya juga. Jadi biayanya terbebankan banyak di Genbi-nya gitu. Biasanya dari donatur atau sponsor terkait gitu ya. Kalau di Lampung pernah dikasih donasi dari sponsorship dari United Tractor Lampung gitu. 3,5 juta buat penanaman sekitar 50 apa 100 mangrove gitu di Lampung. Nah, kalau dari gambaran kalian sendiri, gimana sih campaign dan praktik baik yang lebih sustain, terukur, tapi juga nggak membebani finansial yang dimiliki oleh Genbi gitu. Jadi opsi-opsi finansial dan bentuk kegiatan campaign dan praktik baiknya tuh gimana RE yang bisa kita jalankan di 2025? Apakah masih fokus di PLTS atau kalian ada opsi-opsi lain? Oh, ini ada pembangkit listrik tenaga panas bumi, kayaknya Genbi bisa nih 10 triliun, 20 triliun gitu. Atau yang lain ide-idenya ya nggak apa-apa. Disampaikan aja. Kalau di fokus PLTS masih karena harganya terjangkau dan paling applicable juga nggak apa-apa. Sampaikan aja di sini. Ya, silakan. Oke, tantangannya berat ya, karena mendorong penggunaan renewable energy. Bahkan negara saja pesimis dengan menurunkan target 23% di tahun depan ke 17%. Uh, tapi bukan satu hal yang mustahil untuk bisa kita lakukan. Namun, question-nya adalah ketika memang tujuan atau output yang diharapkan adalah instalasi, tentu itu akan high cost gitu. Mau kita bentuknya kolaborasi kayak mau kita pendanaan mandiri kayak itu high cost. Karena untuk buat pengadaan satu lampu aja nih, satu lampu penerangan jalan, mungkin Rian dan teman-teman generasi yang kemarin sudah punya pengalaman lah berapa biaya yang keluar. Sedangkan sumber dana kita itu sangat terbatas dengan harapan yang tidak terbatas gitu. Nah, itu makanya menjadi challenge yang perlu kita sadari bersama dan mulai lakukan pemetaan. Kalau outputnya adalah instalasi, sehingga di kegiatan yang lain harus ada efisiensi dari segi penggunaan dana. Sehingga dananya bisa kita gunakan ke sana. Atau kita lihat potensi kolaborasi. Misalkan nih PLTS gitu ya, kita coba deh lihat atau guide startup baru nih tentang yang bidang PLTS kan kayaknya banyak nih. Kita coba explore kolaborasi apa yang bisa kita lakukan sehingga masing-masing dari organisasi ini punya effort yang bisa kita kolaborasikan untuk outputnya lagi-lagi adalah instalasi atau menambah praktek-praktek atau campaign penggunaan energi baru terbarukan gitu ya. Terus juga kalau misalkan kita bicara ke perusahaan gitu. Sekarang perusahaan itu sangat susah untuk mengeluarkan fresh money. CSR mereka biasanya langsung dalam bentuk pengadaan kegiatan. Tapi ini suatu hal yang sebenarnya bisa kita godok. Karena ada beberapa perusahaan yang memang CSR-nya itu bisa pengajuan proposal dari organisasi lain yang bentuk pendanaannya bukan pengiriman dana, tapi pemberian fasilitas yang dibutuhkan untuk kegiatan CSR-nya. Let's say di perusahaan saya yang sebelumnya, itu kita pernah ada komunitas yang mengajukan terkait pengadaan air bersih di satu daerah. Nah, kita nggak bisa, dia ngasih tuh RAB-nya sekian. Perusahaan itu nggak bisa ngeluarin uang, tapi dengan cara perusahaan itu menyediakan air bersihnya. Jadi datang ke kegiatan tuh langsung air bersihnya, bukan fresh money-nya. Menurut saya hal-hal seperti ini bisa loh, bisa banget kita siapin, kita godok sehingga ini bisa kita tawarkan kemana-mana yang lagi-lagi ini pasti butuh koneksi gitu. Karena kalau ada kedekatan koneksi, kita jadi tahu opportunity-nya, kita bisa siapin proposalnya yang sesuai dengan ekspektasi masing-masing perusahaan. Terus apa namanya? Bagaimana ke depan akan kita tingkatkan atau kita mau beralih dari solar ke air atau kemana? Tentu
pertama banget yang pengen kita tahu adalah berapa sih exactly sumber dananya Genbi setahun tuh, gitu. Plafonnya berapa? Lalu ini kan ada dualisme sumber ya, ada yang dari yayasan, ada yang dari YSR, atau mungkin nanti ada lagi dari donasi mungkin karena kita udah ada yayasan yang bisa memfasilitasi itu, gitu. Nah, hal-hal ini perlu kita identifikasi dari awal sehingga kita mampu memetakan prioritas kegiatan apa yang perlu ekstra fresh money, gitu. Karena lagi-lagi tadi kalau output yang diharapkan adalah instalasi memang tidak akan pernah murah. Karena instalasi sekarang untuk solar panel aja itu secara komersial harganya masih relatif mahal dibandingkan dengan sumber energi yang lain. Kayak gitu. Jadi ini perlu perlu kajian yang lebih mendalam sih menurut saya pribadi. Saya pun kalau ditanya sekarang bagaimana langkah-langkah persiapannya, saya punya gambaran, tapi exactly-nya akan seperti apa ini akan sangat bergantung dengan resource yang kita punya dan output apa yang mau kita capai kayak gitu. Itu sih. Karena lagi-lagi kan di Genbi juga nggak bisa serta-merta punya satu tujuan sendiri tanpa berkonsultasi dengan ISR ataupun yayasan sebagai apa namanya ya, induknya dari si Genbi itu sendiri. Itu sih pandangan dari aku. Mantap. FYI mungkin menjawab sedikit pertanyaan Ilham tadi, berapa anggaran setahun gitu ya. Sebenarnya belum diproyeksiin buat 2025, tapi kalau dilihat dari 3 tahun-tahun ke belakang, eh dari Oktober, November, Desember itu sekitar 50 juta. Jadi 3 bulan 50 juta. Tapi 50 juta itu buat semua chapter gitu. Dan banyaknya sih buat Indo gitu ya. Kayak setengah dari 250 itu buat Indo. Genbindo atau yayasan gitu yang make. Nah, biasanya instalasinya di cover dari situ. Paling besar emang bener sih instalasi itu kayak berapa ya? Dari 25 juta mungkin sekitar 18 juta buat instalasi doang gitu. Sisanya buat kegiatan yang lain. Itu mungkin kalau misalkan 3 bulan 50 juta, berarti kan kalau 12 bulan tinggal dikali 4 aja gitu, sekitar 200. Tapi belum tahu di 2025-nya apa sama, kita berharapnya lebih gitu ya. Bisa 2M, 3M mungkin. Ya nggak tahu juga. Semoga aja bisa lebih banyak lagi. Thank you Ilham. Jason ada tanggapan atau komentar atau jawaban juga? Silakan. Ya, kurang lebih sama tentang bagaimana kita mencari koneksi kepada pemerintah agar mendapatkan subsidi. Yang sekarang ini kan pemerintah sudah memberikan subsidi di bagian kendaraan listrik. Nah, kita bisa memberikan ide-ide yang itu membuat pemerintah memberikan subsidi lagi di hal-hal lain terkait dengan perbaikan lingkungan. Dan juga kita bisa merangkul beberapa organisasi amal seperti mungkin yang sekarang saya sedang volunteer di Mizan Amanah, ataupun beberapa organisasi lingkungan seperti ekosistem yang setahu saya waktu itu melakukan seminar juga. Lalu sebenarnya kalau untuk perusahaan swasta sepertinya mungkin saja bisa jika proposal yang kita berikan sangat masuk akal dan itu menguntungkan juga bagi perusahaan tersebut. Contohnya, waktu itu saya mengikuti Langkah Membumi Festival, itu dibiayai oleh Blibli, yang merupakan juga perusahaan swasta yang mereka bekerja sama bagaimana si festival ini mempromosikan Blibli dan Blibli juga memberikan dampak yaitu memberikan edukasi tentang lingkungan dan juga menciptakan inovasi yaitu jika kita membeli sesuatu dari Blibli itu menggunakan kardus yang sepenuhnya 100% bisa didaur ulang sehingga bisa memperbaiki lingkungan juga. Lalu saat saya seminar tentang zero emission di UI juga itu disponsori oleh Toyota dan juga Pertamina kalau tidak salah. Jadi bukannya tidak mungkin untuk mendapatkan sponsor dari pihak swasta maupun pemerintah, tapi memang kita juga memerlukan ide-ide dan juga proposal yang memang itu sangat
menjanjikan dan juga menguntungkan bagi kedua belah pihak. Ya, terima kasih. Mantap. Langkah membumi. Kayaknya itu organizernya setauku ya, ekosistem gitu. Si Melta kemarin juga diundang, dia ada rangkaian kegiatannya, ada di GBK, ada di UI, ada di mana. Cuman Blibli salah satu partnernya mungkin ya. Pas di M-Block partnernya tuh si bank apa ya? Pokoknya salah satu bank swasta gitu. Jadi mungkin bisa di ATM juga langkah dari ekosistem buat guide-guide salah satu perusahaan buat mensponsori kegiatan-kegiatan campaign dan praktik baik yang akan dilakukan Genbi ke depan. Ya, itu sih. Ada pertanyaan dari hadirin yang hadir. Marta, Edwin, nanya dong. Belum bersuara dari tadi. Dia juga belum, Kak Be. boleh nanya. Boleh, boleh, silakan. Bunita juga boleh. Jadi Kak Ilham sama Jason mau nanya kalau pandangan kalian tentang misalnya co-firing PLTU itu gimana? Soalnya kan kayak pembuat transisi energi, tapi kayak banyak pegiat lingkungan gitu yang nganggep kalau co-firing PLTU itu sama aja mencemari lingkungan gitu. Terus mau nanya ke Kak Ilham sama Jason, setuju nggak sama co-firing PLTU ini dan gimana cara kampanyenya gitu untuk setuju atau nggak setujunya? Kasih. Mantap, co-firing. Kalau kata Greenpeace, solusi semu. Boleh dijawab Ilham dan Jason. Oh, tinggal 2% tuh Jason. Mungkin Berarti Jason dulu kita aja. itu aja. Ah. Co-firing batu bara. Kamu paham nggak co-firing batu bara, Jason? Nah, saya basicnya bukan di bidang tentang batu bara seperti itu ya. Tapi intinya saya mendukung apapun yang itu memperbaiki lingkungan dan tidak terlalu mencemari lingkungan. Begitu, Kak. Oke, terima kasih jawabannya. Ilham, silakan. Menarik. Co-firing ini ya layaklah memang disebut sebagai solusi semu gitu ya. Karena memang eh, kita sebagai sebuah negara itu punya tuntutan untuk mengikuti visi global untuk mengurangi emisi dan juga mempertahankan pengurangan atau kenaikan derajat suhu secara global. Sehingga co-firing ini dianggap sebagai langkah yang paling praktis yang dilakukan karena co-firing ini prinsipnya adalah kalau PLTU dulu itu source-nya tunggal, yaitu batu bara, dengan adanya metode co-firing, ini dia dikombin dengan source yang lain. Misalkan PLTU itu 70%-nya batu bara, 30%-nya pakai biomasa. Atau misalkan 70%-nya pakai batu bara, nanti sisanya pakai hidrogen. Gitu. Co-firing itu kayak mengcombine lah. Gitu. Kalau bicara setuju atau tidak setuju, semua kebijakan pasti punya pro kontra. Tapi hemat saya, daripada misalkan 100% nih, karena memang kita belum bisa untuk suntik mati PLTU secepat yang kita harapkan. Karena ada dampak-dampak yang itu tidak lebih murah dibandingkan kita bikin PLTU baru. Cuma idealisnya adalah ya harus disuntik mati atau dirubah secara total PLTU itu source-nya menggunakan EBT. Kalau misalkan apa namanya setuju atau tidak setuju itu jadi sangat apa ya subjektif ya. Saya secara pribadi karena mungkin memiliki background di uh, praktisi gitu ya, bisa dibilang ya karena itu langkah yang baru bisa kita lakukan, yang paling realistis secara beban anggaran negara ini mampu atau jadi prioritas ya mau tidak mau kita harus dukung dalam artian co-firing ini bukan solusi selamanya, tapi solusi yang terukur sampai dengan memang usia dari PLTU itu harus di shutdown. Saya mendengar apa namanya beberapa teman-teman di PLN memang sekarang lagi bekerja keras untuk membuat skema shutdown PLTU di beberapa wilayah, terutama di Pulau Jawa. Dan biayanya itu apa
namanya rasional untuk melakukan hal itu. Sehingga setuju dengan co-firing, setuju dengan menuju proses shutdown yang disiapkan. Jadi jangan sampai co-firing dijadikan satu alasan untuk tidak men-shutdown si PLTU gitu. Tapi harus menjadikan kalau you berani co-firing, berarti you sudah punya tujuan yang jelas kapan atau di tahun berapa PLTU itu akan shutdown dan digantikan oleh energi yang lebih ramah lingkungan. Itu sih pendapat pribadi aku. Nice. Cukup ya. Aku rasa gue cukup. mau nanya dong. Oh, Boleh nggak? masih. Oke, silakan Tadi terakhir sorry, ya, terakhir. mungkin dikit mau nanya sama Bang Lian dulu. Itu kenapa dia bilang co-firing solusi semu? Mau tahu dong concernnya di mana? Oke, jadi kalau dari POV Greenpeace gitu ya, aku mungkin ngejelasinnya. Jadi Greenpeace ini ngelihat bahwa co-firing kan tadi kata Ilham penggabungan gitu ya. Jadi tenaganya bukan cuma datang dari batu bara, tapi digabung gitu. Misalkan 75% batu bara, terus sisanya dari biomass gitu misalkan ya, co-firingnya biomass. Sawit terus kan punya apa sampah-sampahnya yang masih bisa dijadiin pelet dan lain sebagainya buat disuplai ke tempat PLTU. Jadinya jumlah batu bara bisa dikurangi, dimasukin peletnya dan lain sebagainya. Jadi 100% tuh dari pelet dan batu bara. Nah, peletnya yang masuk ke PLTU disebut co-firing gitu. Jadi tambahan sumber lain selain batu bara yang dibakar. Nah, itu hal banyak dikritisi sama NGO-NGO, utamanya Greenpeace gitu ya. Kalau yang paling vokal di sosmed, mereka bilang itu memperpanjang umur PLTU batu bara gitu. Jadi kan selama bisa dikurangi jumlahnya, itu udah dianggap lebih green daripada yang 100% batu bara. Padahal kan kita pengennya nggak ada batu bara, nol gitu batu baranya, bahkan nol yang dibakar gitu. Nanti kalau misalkan jadinya PLTBM gitu, pembangkit listrik tenaga biomass gitu yang ada di daerah-daerah kelapa sawit gitu, udah ngapain juga gitu dari batu bara jadi PLTBM semua, sama-sama nggak net zero, nanti masih banyak pembakaran lagi gitu. Itu makanya disebut sebagai salah satu solusi semu. Sama kayak CCS juga yang bisa nangkap asap-asap batu bara, cuman ternyata nggak 100% bisa dimurnikan gitu udaranya ya, cuman 30% apa berapa persen gitu. Sebaca aku sih efektivitas dari si CCS tersebut. Makanya dibilang cuman akal-akalan biar batu baranya masih acceptable gitu buat dipakai jadi pembangkit listrik. Konsepnya itu sih solusi semu. Oke. Oh, jadi intinya mereka anggap solusi semu karena masih ada pembakaran di situ ya. Ya, Oke. Sebetulnya mungkin agak benahin dikit ya. Tadi ada yang nyinggung co-firing 30% itu co-firing itu maksimal 5 sampai 10%. Kebetulan gue kerja di PLTU sebelumnya, jadi gue cukup tahu untuk teknisnya gitu. Eh, iya gitu. Nah, co-firing itu yang bisa itu biasanya 5 sampai 10%, dia pakai LDF, pakai biomasa dan lain-lain gitu. Nah, memang betul itu kalau dilihat dari karbon solusi sementara, tapi dia mengurangi penggunaan batu bara, berarti kayak kita ngurangin SO2 dan lain-lain gitu. Dan biasanya itu masuk solusinya di pengurangan sampah, bukan di pengurangan emisi, guys. Jadi kalau kita bahas co-firing itu di emisi, tentu masih akan menghasilkan emisi, tapi co-firing itu lebih kepada pengurangan apa ya, pemanfaatan sampah aja gitu sih. Jadi kalau uh, mungkin itu sedikit pengetahuan tambahan aja sih. mantap. Apalagi kok Anil, kita udah setengah jam. Tingkahnya, Boleh. iya, sorry ya, kelap dikit ya nyanyinya. Siap. Itu PLK sampah gimana menurut kalian, guys? Kan mirip-mirip sama co-firing ya. Maksudnya, tapi beda sih. PLK sampah LTSA setahu itu aku sampah yang dibakar kan, iya. LTSA Terus itu sama susah ini, diizin, Cun. Kalau lu pernah nyoba dia susah diizin. Itu gue kasih tau. Karena gue ada saudara gue pernah nyoba mau bikin gitu. Mungkin kalau mau bahas oh, kan bisa gitu. izinnya ya. Iya, Nah, karena kan pemerintah kan mau bangun PLK sampah kan kayaknya yang Jakarta itu yang dari zaman Anies kan mau bikin ya, PLK sampah. Nah, itu kan belum terlaksana tuh sama pemerintah. Nah, ya. menurut kalian gimana tuh? Bisa mengurangi emisi, mengurangi limbah atau gimana tuh, guys? Sama Jadi mau tanya juga buat Kak Ilham sama Kak Jason, kalau geng di Indonesia kan butuh pendanaan lumayan ya.
Itu menurut kalian gimana cari sponsornya? Gimana gitu? Cara menggait sponsor supaya mereka tertarik sama Geng Indonesia. Makasih. Kelamaan kalau dijawab aku aja yang resume tadi dari jawaban Ilham dan Jason ya. Jason baterainya udah mati, jadi dia nggak join lagi. Jadi kalau jawaban cari sponsor tadi deketin pemerintahnya lewat orang-orang yang terdekat atau channeling-channeling masing-masing gitu. Terus kalau PLTSA, PLTSA itu di Jakarta udah ada, belum ada sih, adanya di Bekasi, di Bantar Gebang, udah dibangun, pernah dikunjungin juga sama Genbi waktu awal tahun kemarin. Tapi kalau dari sisi pengurangan emisinya, eh masih pembakaran gitu. Jadi kalau dari ISR dan Genbi belum mendukung karena masih ada pembakaran yang dilakukan sama PLTSA. Dan di Indonesia juga masih dicampur, jadi tingkat efektivitasnya masih cukup rendah gitu. Makanya susah investor dari Korea, Kamaya pribadi juga mereka ada agenda buat bangun PLTSA sebenarnya. Cuman karena belum ada izin dan belum difokusin juga kegiatan Genbi ke situ, jadi masih susah. Kalau Rafli ada channeling atau pernah berkutat di masalah itu, boleh diobrolin lebih jauh nanti ke Kamaya. Ada lagi mungkin, karena kita udah lewat 23 menit sih. Sebenarnya masih sebentar, cuman ya sama-sama kok Hanil. Yang lain ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita cukupkan. Kita akan foto bareng sebelum kita akhiri. Ayo on cam guys. Jadi bukti kita udah selesai buat debat calon ketuanya. Ih, Mas Rizky. Salam bela negara mulu nih, berasa lagi di Unhan. Edwin belum nanya nih Edwin. Dari tadi diem baik. Ya barusan lagi di luar, baru ini sih. Baru Di nyampe. kosan itu nggak di luar, di dalam. Barusan. Eh, ya udah. Ya, Beneta mau on cam nggak? Rafli dia mau on cam nggak? Aku tungguin 30 detik. Gak bisa katanya. Oke. Ya udah ya, aku screenshot ya. 3, 2, 1. Oke, cukup. Thank you. Makasih ya semua udah join. Semoga kita dapat sesuatu yang terbaik. Makasih semua jawabannya dari Ilham dan Jason. Terima kasih semuanya. Kurang lebih Kasih mohon Kak maaf. Rian, kasih Kak Ilham, kasih Kak Jason, izin live. Selamat sore, selamat liburan semuanya. Selamat sore, Happy New Year. Happy New Year.